Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas UIN Suskariau akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang akuntansi yang berjudul tentang akun. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang akun. Yang pertama yaitu saya sendiri, Reza Syafitri, dengan NIM 120106240010. Saya Rubia, NIM 120106230018. Nama saya Nabila Aignisa dengan NIM 120106235573. Baiklah, kita saksikan presentasi dari teman-teman saya, yaitu Nabila dan Rubia. Kepadanya dipersilahkan. Akun adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tujuan akun adalah untuk mencatat data yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Saya akan menjelaskan akun T. Salah satu yang paling sederhana adalah buku besar bentuk T. Dinamakan bentuk T karena pencatatannya seperti dibatasi garis yang berbentuk huruf kapital T. Bagian atas merupakan judul atau nama catatan yang meliputi nama akun, kiri atas, dan kode akun di kanan atas. Agar kalian lebih mengerti dan memahaminya, saya akan memberikan sebuah soal. Mari kita simak sama-sama. Dan kita lihat di sini ada Pak Dimas membuat sebuah toko roti pada tanggal 15 Februari 2018 dengan modal penerima pertamanya sebesar 50.000. Yang pertama yang saya akan buat itu adalah nama akunnya. Kita buat adalah kas. Seperti yang saya bilang, sebelah kanan itu kode kas. Maka kode kasnya adalah 11. Dan di sebelah kiri maka diletak debit. Di sebelah kredit diletak kiri. Karena dia modal, maka kasnya bertambah juga di debit sebesar 50.000. Dan akun keduanya modal. Kita letak di sini modal dengan kode akun 311. Debit dan kredit. Modal bertambah di sebelah kredit. Kita letak Rp sebesar 50.000. Itulah penjelasan soal yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya akun dua kolom. Mengapa disebut dengan akun dua kolom? Karena terdapat dua kolom utama, yaitu debit dan kredit. Akun dua kolom adalah pengembangan lebih lanjut dari akun. Di setiap kolom terdapat kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, dan kolom debit atau kredit. Agar kita mengetahui tentang akun dua kolom, teman saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan bentuk dua kolom. Yang bentuk dua kolom seperti kita lihat di atas, itu ada nama akun.
Nama akun seperti yang saya bilang di akun T tadi, nama akun seperti kas, modal, ataupun yang lain. Nah, di sebelahnya itu ada nomor akun. Nomor akun bisa kas dengan kode 11. Kita lihat tabelnya ya. Aku akan menjelaskan uraiannya. Kita lihat, pertama itu terletak adalah tanggal. Tanggal adalah merupakan transaksi yang terjadi. Tanggal berapa transaksi yang kita lakukan. Di sebelahnya adalah keterangan. Keterangan ini adalah apa barang yang telah kita beli atau pendapatan apa yang telah kita lakukan atau pendapatan yang sudah kita terima atau pengeluaran apa yang telah kita keluarkan. Ada ref. Ref digunakan untuk mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Dan debit. Debit adalah letak harga atau barang yang telah kita beli. Seperti yang saya bilang tadi, karena dia 2 kolom, maka dia ada tanggal lagi untuk kredit dan keterangan dan ref untuk dikredit. Di bawahnya itu ada total debit dan total kredit. Di situ diletak dengan jumlah berapa atau saldo terakhir yang ada di debit dan kredit agar mudah memahaminya dan mudah untuk kita lihat berapa jumlahnya. Segitulah penjelasan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk soalnya agar teman-teman mudah memahaminya lagi. Lihat, di sini ada sebuah soal seperti yang sama tadi, yaitu Pak Dimas membuat sebuah toko roti pada tanggal 15 Februari 2018 dengan modal pertamanya sebesar 50.000. Nah, tabelnya sudah aku buat. Maaf ya kalau misalnya garisnya nggak sesuai, tapi ya ginilah ya. Nah, di sini seperti aku bilang, di sini nih ada akunnya, itu kas dengan kode akun 111. Nah, tanggalnya kita buat Feb 2018 tanggal 15. Keterangannya modal uang Dimas. Karena kasnya debit, Rp 50.000. Nah, saldonya kita buat itu debit, Rp-nya 50.000. Nah, di sini juga modal Februari 2018 tanggal 15, modal Tuan Dimas. Nah, aku lupa nih refnya 01 karena modalnya di kredit, kita buat 50. Di sini saldo Rp 50. Nah, itu adalah contoh untuk akun 2 kolom ya guys. Bisa kita lihat dan pahami. Maaf ya buku tabelnya tidak lurus. Oke, bye. Sampai jumpa lagi nanti. Akun 4 kolom. Mengapa disebut dengan akun 4 kolom? Karena terdiri dari kolom utama, yaitu
kolom tanggal, kolom keterangan, kolom kredit, dan kolom debit. Selanjutnya, agar kita mengetahui tentang apa itu akun 4 kolom, teman saya Najila akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan tentang akun 4 kolom. Saya akan menjelaskan tabelnya. Baiklah, seperti yang saya bilang tadi di akun 2 kolom dan di akun T itu ada nama akun di atas. Bisa kas, modal, ataupun yang lain. Kode akun juga seperti itu ya. Nah, tanggal ini letaknya pada transaksi yang terjadi. Keterangan seperti yang aku bilang tadi. Ref juga begitu, debit dan kredit juga. Cuman berbedanya ada saldo di sebelahnya. Nah, saldo debit dan kredit. Nah, akan lebih mudahnya memahaminya lagi, saya akan membuat sebuah soal lagi. Maka mari kita simak dan pelajari bersama-sama ya. Di situ ada soal Pak Dimas membuat sebuah toko roti pada tanggal 15 Februari 2018 dengan modal pertamanya sebesar 50.000. Saya sudah membuat tabelnya. Maka kita akan membuat di sebelah sini adalah kas. Dan sebelah sini adalah kodenya. Karena kas kodenya 11. Di sini ada tanggal. Maka kita buat Februari 2018. Kita buat di sini tanggal 15. Keterangannya adalah modal Tuan Dimas. Ref kita buat 01 karena dia debit Rp 50.000. Dan di bawahnya modal dengan kode 311. Modal bertambah di kredit, maka kita buat di kredit. Kita lihat Februari 2018. Kita buat tanggal 15. Keterangannya modal Tuan Dimas. Ref 01 Rp 50.000. Begitulah bentuknya. Bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari. Sekian, terima kasih. Macam-macam akun. Yang A adalah aktiva. Akun aktiva adalah sumber ekonomis yang akan memberikan keuntungan bagi usaha di masa depan. Akun aktiva dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Akun yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, piutang, wesel tagih, beban yang dibayar di muka, perlengkapan, dan surat-surat berharga. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang bersifat tetap dan memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Akun ini mencakup tanah, gedung atau bangunan, peralatan, dan aktiva tetap lainnya. Selanjutnya yaitu B, kewajiban. Kewajiban dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah
kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang rekening dan telepon, dan utang jangka panjang yang telah masuk tempo. Selanjutnya adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang tidak hampir sama dengan utang lancar. Cuma bedanya itu di pembayarannya. Kalau utang lancar kan kurang dari 1 tahun. Dan sedangkan kalau utang jangka panjang dia kayak lebih dari 1 tahun pembayarannya. Yang termasuk di dalam utang jangka panjang yaitu wesel bayar di jangka panjang, utang obligasi, dan utang hipotek. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang modal dan buku besar akan dibahas oleh Nabila. Nanti kita simak dengan baik. Jelaskan modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan. Akun yang termasuk dalam modal antara lain pendapatan dan pengambilan pribadi atau prive. Akan menjelaskan aturan debit dan kredit di dalam akuntansi nih. Semoga kalian pahami juga ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa memahaminya, aku juga ada fotonya atau tabelnya di atas ya, kalian bisa lihat. Nah, yang pertama itu aktiva. Aktiva ini juga ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, seperti yang dibilang Rubia tadi, bisa kalian pahami aktiva lancar itu apa saja, aktiva tetap itu apa saja. Nah, aktiva kalau penambahannya itu di debit. Nah, kalau pengurangannya itu kredit. Saldo menurunnya itu debit ya guys. Tolong dipahami loh. Nah, kita lanjut ya di bawahnya. Itu ada kewajiban. Kewajiban itu ada hutang lancar atau hutang jangka panjang. Nah, kalian bisa pahami juga, Rubia sudah jelasin tadi. Oke, aku cuman aturannya aja. Nah, itu penambahannya ada kredit, diletak di kredit. Nah, pengurangannya itu diletak di debit, dan penurunannya diletak di kredit ya guys. Yang di bawah ya guys. Nah, itu di bawah ada modal. Modal bertambah atau penambahannya itu adalah kredit, dan pengurangannya itu debit, penurunannya itu kredit. Nah, bisa kalian pahami ya modal itu. Nah, di bawah modal itu ada prive ya. Nah, prive bertambah itu di debit, pengurangannya itu di kredit, dan penurunannya, saldo penurunannya itu debit. Nah, di bawahnya itu guys ada pendapatan loh. Nah, pendapatan itu bertambah kredit, pengurangannya debit, saldo penurunannya atau saldo menurunnya itu kredit. Nah, di bawahnya ada beban ya. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo menurunnya itu debit. Nah, bisa kalian pahami ya, dan kalian pelajari lebih lanjut lagi nih aturan-aturan debit dan kreditnya. Nah, sekian dari aku itu penjelasan aku tentang modal dan aturan debit dan kredit. Ketemu lagi sama aku Nabila nih. Aku akan menjelaskan buku besar nih guys. Nah, apa sih buku besar itu? Nah, simak ya baik-baik. Pengertian buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar, pengertian neraca saldo setelah penyesuaian adalah
daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tersebut. Jika kita menggunakan prinsip akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan. Akun-akun tersebut antara lain saldo akun untuk beban dibayar muka, yang kedua pendapatan dibayar di muka, dan saldo akun bahan habis dipakai. Bila tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya yaitu jumlah laba atau rugi, kebesaran atau kekecilan karena ada pos pendapatan atau biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan. Baiklah, sampai sini pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau yang tidak dimengerti, mohon maaf. Udah penghujung video nih. Nah, jangan bosan-bosan loh nontonnya. Tonton sekalian belajar ya guys. Nah, aku akan membahas itu tabel neraca saldo seperti yang kita lihat di atas. Itu udah ada tabelnya. Itu ada nomor akun, ada debit dan kredit. Nah, itu aja nih tabelnya ya guys. Ada 4 kolomnya. Nah, ada nomor akun. Nomor akun ini di mana sih kita dapat, Kak? Atau nomor akun ini di mana sih kita dapat? Nah, kita dapatnya nomor akun itu sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh akuntansi. Nah, di sebelahnya juga ada nama akun. Nama akun ini bisa kas, piutang usaha, peralatan, utang usaha, modal, prive, pendapatan, beban, ataupun yang lain. Nah, itu diletak di nama akun. Nah, ada debit dan kredit. Kak, gimana sih buat debitnya atau kreditnya, atau gimana sih cara meletak di debit ataupun di kredit? Nah, debit dan kredit itu gimana caranya? Itu diletak sesuai dengan buku besar guys. Jadi kalian harus membuat buku besar dulu. Jadi kalian buat buku besar, baru di situ ada ketentuannya diletak di debit ataupun di kredit. Nah, di bawahnya kalian bisa lihat ada saldo. Saldo ini adalah penentuan kalian. Itu adakah balance atau tidaknya. Kalau tidak balance, maka kalian ada salah pencatatan transaksi di buku besar ataupun di jurnal umum nih guys. Jadi harus teliti ya. Nah, itulah penjelasan aku tentang akun T, akun 2 kolom, akun 4 kolom, dan modal, buku besar, dan neraca saldo nih guys. Sampai disitulah penjelasan aku. Aku mohon maaf apabila ada kata-kataku yang salah, dan semoga video ini bisa memberikan pelajaran untuk kalian untuk memahami tentang akuntansi di akun. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi ke Reza ya guys. Silakan Reza. Baiklah teman-teman, inilah akhir presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.